Tes, tes. Halo, suara saya kedengaran? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ada Pak Ucu Fuad, ada Pak Dale Ali, ada Bu siapa nih Galaxy S10. Baik, ada Bu Merdiana Sari, ada Bu Titik Kluge, Bu Yuyun, Bu Zakiatul Islamiyah. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu sekalian dan Ibu-Ibu calon jamaah haji 2020 insya Allah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melaksanakan manasik haji. Kita akan belajar tentang fikih haji insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang udah kedengeran. Ya, slide-nya ada kelihatan nggak, Pak? Slide-nya ada kelihatan? Sudah kelihatan. Kelihatan saya. Baik, insya Allah. Alhamdulillah kelihatan. Baik. Ada gambar Ka'bah kan? Ya betul. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar tentang fikih haji. Jadi fokus kita pada malam hari ini adalah fikih haji. Untuk teknis hajinya insya Allah kita akan laksanakan di pertemuan yang akan datang. Perkenalkan sebelumnya Bapak-Bapak Ibu sekalian, nama saya Abdul Latif Ar-Ridho. Saya lahir di Padang Panjang dari Sumatera Barat tanggal 5 Oktober 1993. Sekarang saya berkuliah di Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah. Kemudian terakhir pendidikan saya S1 di Universitas Darussalam Gontor tahun 2016. Jadi S1 pertama dan sekarang S1 yang kedua. Banyak yang bertanya-tanya kenapa begitu, karena untuk masuk Madinah ini nunggunya lama ya. Jadi saking lamanya nunggu saya sampai lulus S1 yang pertama di Madinah. Tapi alhamdulillah sekarang dari Madinah. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama tentang fikih haji. Saya cek lagi bapak-bapak semua, ibu-ibu dengar ya, insya Allah ya. Dengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Di Madinah jam berapa Pak? Di Madinah sekarang jam 9.30. 9.30-an. Beda sejam. Iya, beda sejam. Di Jerman baru ini ya, habis maghrib Pak ya? Ya, setengah 9. Iya. Baik, kita mulai Pak ya. Pertama mari kita sama-sama mengetahui tentang rukun Islam. Nabi SAW bersabda bahwasanya bunyan Islam ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salati wa itaz zakah wa hajjal baiti wa shaumi ramadan. Bahwasanya rukun Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama itu syahadat bahwasanya tiada Tuhan, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Rasulullah. Kemudian melaksanakan sholat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan zakat, dan yang terakhir adalah naik haji bagi yang mampu. Maka untuk menjadi seorang muslim, rukun Islam ini kelima-limanya, tiang-tiangnya ini harus ditegakkan. Tapi khusus bagi yang haji ini adalah bagi yang mampu, dan zakat ini bagi yang mampu. Jadi maksudnya kalau tidak ada kemampuan untuk berhaji maka tidak wajib. Kalau tidak ada kemampuan untuk berzakat, misalkan dia tidak punya harta yang cukup, maka tidak wajib. Demikian juga puasa, kalau misalkan dia sudah tua atau sakit, maka tidak apa-apa baginya untuk tidak berpuasa. Maka rukun-rukun Islam ini harus ditegakkan semuanya, dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Baik.
Mohon maaf Ustaz, mungkin yang lain yang tidak menyampaikan materi bisa dimatikan mikrofonnya. Oh Soalnya ya, agak terputus-putus suara Ustaz. oh ya, baik. Bapak Ibu mungkin boleh dimatikan atau saya mute ya. Saya mute semuanya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan, kasih tanda. Oke. Udah nggak usah didengerin aja mah, nggak usah chat. Oke, saya sambil buka WhatsApp. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa, boleh nanti disampaikan di grup WhatsApp ya. Baik, sudah terdengar ya? Sudah terdengar insya Allah? Oke, baik. Oke. Oke, ada yang belum masuk ya? Bentar. Oke, sudah bergabung baru. Ada yang baru bergabung. Ya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Pak Lia Rio, Bu Lia Rio, ya. Oke, sudah terdengar ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke. Haji adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Rukun itu artinya tiang, berarti rukun Islam adalah tiangnya agama Islam. Jadi untuk menjadi seorang muslim, tiangnya itu semua harus ditegakkan. Nah, kalau tidak ditegakkan ya hancur agamanya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, maka siapa yang tidak setuju atau menentang, padahal ia mampu untuk menegakkan rukun-rukun itu, berarti dia telah menentang. Maka apabila dia mati dalam keadaan tidak menegakkan itu, maka dia mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Semoga Allah tolong kita untuk menegakkan agama-agama kita, tiang-tiangnya, supaya kita mati dalam keadaan beriman, keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna haji dan umroh. Secara bahasa, haji itu berarti bermaksud atau menyengajakan, bersengaja, bermaksud. Kemudian kalau secara syariat istilah, haji itu artinya adalah berkunjung ke Baitullah dengan maksud melaksanakan ibadah tertentu pada bulan-bulan haji. Sedangkan umroh secara istilah, secara bahasa artinya adalah berkunjung. Nah, sedangkan dalam syariat atau istilah, umroh berarti mengunjungi rumah Allah dengan maksud melaksanakan ibadah. Jadi di mana letak perbedaan haji dan umroh? Kalau haji dilakukan pada bulan-bulan haji, jadi tidak bisa dilakukan di selain bulan-bulan haji. Sedangkan umroh bisa dilakukan kapanpun. Jadi waktunya umroh tidak ada batasan. Sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang jam boleh dilaksanakan ibadah umroh. Sedangkan haji hanya dilakukan ketika musim haji, yakni bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Oke. Kemudian perbedaannya lagi nanti haji dan umroh itu pada rukun-rukunnya. Nanti akan kita bahas insya Allah. Dasar ibadah haji, dasar perintah ibadah haji ada dalam Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Kemudian barang siapa yang kafar, yang tidak beriman, tidak mengimani perintah itu atau tidak menyetujuinya, maka Allah Maha Kaya dari
dari alam semesta. Maksudnya Allah tidak butuh apapun dari alam semesta, termasuk penyembahan kita, ya, ibadah haji kita Allah tidak butuh, tapi kitalah yang butuh untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis dalam sunnah, nah ini sudah saya sebutkan di awal bahwasanya Islam itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama syahadat, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Baik, selanjutnya sejarah haji. Haji pertama kali dilakukan pada zaman Nabi Ibrahim, namun disyariatkan kembali itu pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, Rasulullah SAW berasal dari kabilah Quraisy, yakni kabilah kaum yang menguasai kota Mekah, yang mereka itu kerjanya menjadi fasilitator bagi seluruh manusia yang pergi berhaji pada masa itu. Jadi kaum Quraisy menjadi tuan di kota Mekah atau menjadi penguasa karena mereka memberi makan, memberi minum, kemudian menyediakan tempat tinggal bagi jamaah haji pada masa itu. Nah, zaman itu masa jahiliyah, walaupun mereka saat itu menyembah berhala yang ditaruh di sekitar Ka'bah, nah, tapi tetap kaum Quraisy mereka yang menjadi penguasa kota itu karena mereka yang memfasilitasi semua yang berkaitan tentang perhajian, termasuk tentang dengan ini menyediakan air di Masyair Haram, yaitu menyediakan air di Arafah dan Mina dan Muzdalifah di sana. Oke, baik. Selanjutnya, keutamaan haji. Rasulullah SAW bersabda, bisa dilihat di slide ya. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali mendapat surga. Diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis selanjutnya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berhaji pada bait ini, bait itu artinya rumah, maksudnya rumah itu Masjidil Haram. Kemudian dia tidak melakukan perbuatan keji dan tidak melakukan perbuatan yang fasik, dia akan kembali seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya, maksudnya seperti bayi yang tanpa dosa. Kemudian hadis selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, maksudnya ikutilah haji dan umrah, artinya setelah haji boleh berhaji lagi, boleh berumrah lagi, karena hal itu dengan melakukan haji dan umrah itu dapat menghilangkan dosa sebagaimana api menghilangkan kotoran pada besi dan emas dan perak. Jadi kalau besi dan emas dan perak itu dibakar, maka kotoran-kotorannya kan akan tersingkirkan. Nah, demikianlah juga dengan ibadah haji dan umrah. Dia dapat menghilangkan dosa dan juga menghilangkan kefakiran. Nah, di hadis lain disebutkan. Nah, jadi orang yang melaksanakan haji dengan berkorban jiwa dan hartanya, karena ibadah haji ini bukan sekedar ibadah fisik saja, bukan juga harta saja, tapi fisik dan juga harta. Jadi berjuang dengan dirinya, dengan nyawanya, dan juga dengan hartanya. Nah, siapa yang melakukan itu, dia akan Allah hilangkan janji Nabi ini disampaikan oleh Nabi. Pertama, kalau dia melakukannya dari mulai tahallul sampai berihram, dari mulai ihram sampai dia tahallul, dia akan Allah janji dihapuskan dosa-dosanya seperti ia lahir jadi tanpa dosa. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketika melaksanakan haji insya Allah menjadi orang-orang yang mendapat haji mabrur. Apa itu makna haji mabrur? Nah, belum saya tuliskan. Haji mabrur, saya jelaskan aja ya. Haji mabrur adalah haji yang tidak diselingi oleh perbuatan dosa, mulai dari sejak ihram sampai tahallul. Jadi dari awal sampai akhir dia masuk ihram sampai tahallul dia tidak melakukan perbuatan dosa. Secara ringkas maksudnya haji mabrur adalah haji yang makbul. Jadi haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang kewajiban haji dan umroh. Haji dan umroh adalah amalan yang wajib dilakukan sekali seumur hidup. Tapi wajibnya itu adalah wajib yang boleh secara tarakhi, maksudnya secara santai, boleh diakhirkan. Jadi misalkan bapak ibu sudah mampu, tapi tahun ini tidak mau melaksanakan haji, boleh diakhirkan sampai tahun depan. Nah, kemudian kalau sudah dilaksanakan sekali, maka gugurlah kewajibannya. Terus dia mau haji lagi atau umroh lagi, nah maka itu dihitung sebagai amalan sunnah. Nah, kemudian haji ini bisa berubah dia menjadi harus disegerakan. Tadi awalnya tarohi ya, jadi boleh diakhirkan, boleh santai. Tahun ini tidak ingin, boleh tahun depan, boleh tahun depannya lagi, boleh diakhirkan. Nah, sekarang dia harus disegerakan. Itu kapan? Dia itu menjadi harus disegerakan pertama apabila dia sudah bernazar. Bernazar itu maksudnya sudah berjanji, kalau saya terpenuhi hajat saya akan berhaji tahun ini. Nah, itu nazar itu bahasa lainnya adalah janji kepada Allah. Nah, ketika dia sudah bernazar, nah dia harus menunaikan dengan segera. Jadi tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kemudian yang kedua, haji karena qadha, yaitu dia melaksanakan haji karena hajinya itu sudah rusak sebelumnya. Nah, apa yang dapat merusak haji? Yang dapat merusak haji adalah satu hal, yakni berhubungan suami istri selama berihram. Nah, ini adalah larangan yang paling berat. Ya. Kalau diantara larangan-larangan haji yang nanti akan kita bahas, mungkin ada memotong rambut tidak boleh ketika ihram, memakai parfum tidak boleh. Nah, tapi hukumannya itu ada dendanya, tapi khusus untuk berhubungan suami istri nanti akan kita bahas insya Allah. Ini akan merusak hajinya. Jadi hajinya bukan hanya batal, tapi rusak dan harus diganti tahun depan. Jadi nggak bisa gugur kewajibannya, tidak bisa dia bertahalul sampai dia menunaikan hajinya lagi tahun depan. Kemudian yang ketiga, ini karena fawat, yaitu karena tidak melaksanakan wukuf di Arafah, ini tertinggal. Jadi wukuf ini adalah salah satu rukun haji, insya Allah nanti kita bahas. Jadi ketika hari Arafah itu, jadi orang sakit, mau orang pingsan, dia harus datang ke Arafah walaupun hanya lewat doang, walaupun hanya ambulan lewat di atas padang Arafah. Nah, itu sudah dihitung Arafah, dihitung wukuf. Nah, kalau tidak sempat wukuf, maka hajinya ini berarti ketinggalan, dia tidak dapat haji. Nah, bagi yang hilang hajinya atau ketinggalan berhajinya, nah, maka dia harus menyegerakan haji kembali. Nah, ini berarti yang saya maksud adalah haji karena fawat. Kemudian yang keempat, haji harus disegerakan kalau dia takut kematiannya tiba. Misalkan, ada seseorang yang divonis oleh dokter bahwasanya umur kamu kayaknya dengan penyakit jantung ini umur Anda tinggal 2 tahun lagi. Umur Anda tinggal 2 tahun. Nah, dia divonis seperti itu oleh dokter. Maka kalau dia takut seperti itu, dia harus menyegerakan apabila dia mampu. Dia harus menyegerakan menunaikan ibadah haji kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, maka tidak wajib. Nah, yang terakhir, bila ia takut kehilangan hartanya. Jadi maksudnya ketika dia tahun ini dia ada kemampuan, kemudian dia takut tahun depan bangkrut usahanya, dia takut hilang hartanya, habis. Nah, kalau sudah ada perasaan itu dalam hati dia, ada firasat seperti itu, maka dia wajib menyegerakan ibadah hajinya. Nah, sedangkan kalau itu 5 hal yang membuat haji harus disegerakan. Nah, kalau 5 hal ini tidak ada, maka hajinya boleh diundur.
Maksudnya dia tidak harus melaksanakan tahun ini, boleh tahun depan. Nah, dia kapan dia mampu, insya Allah. Baik. Nah, perbedaan hukum-hukum haji selanjutnya. Haji itu asalnya adalah wajib. Nah, wajibnya itu bagi orang yang mampu dan terkumpul padanya syarat-syarat wajib haji. Kemudian kewajiban ini bisa berubah. Bisa berubah. Bentar, ada SMS dari Ustaz Ilham. Oke. Ustaz Ilham minta jadi host. Sebentar. Ilham. Make host. Oke, baik, kita lanjut ya. Kemudian itu tadi. Jadi asalnya adalah fardu ain. Jadi wajib bagi semua kaum muslimin yang mampu, dan kemudian ada padanya syarat-syarat ibadah haji. Syarat-syarat wajib menunaikan ibadah haji. Nanti akan kita bahas insya Allah. Syarat-syarat wajib, seorang itu wajib untuk menunaikan ibadah haji itu kapan. Kemudian fardu kifayah. Artinya fardu cukup. Jadi kalau ada yang menunaikan tidak menjadi wajib lagi. Kalau tidak ada yang menunaikan, maka semua kaum muslimin berdosa. Nah, itu kapan itu? Seperti menghidupkan Ka'bah setiap tahun. Jadi paling enggak ada orang yang berhaji pada setiap tahun. Walaupun satu orang untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kalau satu orang itu aja nggak ada, maka semua kaum muslimin berdosa. Nah, karena tidak menghidupkan Ka'bah dalam musim-musim haji. Kemudian besok ini seperti keadaan kita ini kan seperti ada wabah, ya kan? Jadi seperti corona, kita masih belum tahu apakah pada musim haji ini kita dapat kesempatan untuk berhaji atau tidak. Semoga kita berdoa, semoga kita dapat kesempatan untuk berhaji ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bila ada halangan, maka fardu kifayah ini tidak terangkat. Jadi kaum muslimin tidak berdosa bila tahun ini tidak ada haji. Nah, kaum muslimin tidak berdosa. Kemudian haji menjadi sunnah. Haji yang hukumnya sunnah. Nomor 3. Ini seperti hajinya anak kecil dan hamba saya. Jadi anak kecil tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Terus budak atau hamba saya juga tidak wajib. Tapi kalau dia melaksanakan haji, maka itu menjadi amalan sunnah bagi dia. Kemudian haji itu makruh. Nah, kapan itu makruh? Orang yang khawatir akan selamat. Jadi maksudnya dia ragu, aman nggak perjalanan dia. Misalkan ada seperti perang, atau zaman banyak perampokan di jalan menuju Mekah, atau zaman penjajahan seperti dulu. Dia ragu, aman nggak? Nah, maka makruh. Atau seperti orang fakir, orang miskin, dalam perjalanannya menuju haji itu dia mengemis-ngemis. Nah, maka lebih baik dia tidak pergi berhaji. Tapi kalau dia berhaji, maka tidak berdosa. Itu makruh. Yang terakhir, haji ini haram. Nah, ini unik ini. Haji Allah perintahkan tapi kok jadi haram. Nah, itu haram adalah hajinya seorang wanita tanpa mahram. Nah, jadi syarat seorang wanita itu pergi berhaji itu dengan mahram. Atau dengan sekelompok wanita. Jadi misalkan tidak ada mahramnya, tapi ada sekelompok wanita yang terpercaya, jadi rombongan lah. Nah, itu boleh. Nah, atau dia seorang wanita pergi haji tanpa izin suaminya, atau dia sadar akan bahaya, maka bagi wanita itu hukum hajinya adalah haram, tidak boleh. Nah, maka seorang wanita itu pertama harus ada mahramnya, atau ada rombongan perempuan lain yang dia bisa aman berada di rombongan itu, dan kemudian dia yakin akan selamat, maksudnya tidak ada bahaya, dan dia dapat izin dari suaminya apabila dia sudah bersuami. Kalau misalkan dari Jerman ada mahasiswi seorang wanita,
Nah, dia tidak ada mahram, dia belum menikah dan tidak ada mahramnya. Nah, tapi ada rombongan, ada ibu-ibu yang lain. Nah, maka dia boleh karena hmm, apa namanya? eh, Keamanannya sudah dapat diwakilkan oleh sekelompok wanita itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ya, tentang syarat-syarat wajib haji. Seseorang itu wajib haji apabila dalam dirinya ada 5 syarat. Yang pertama, Islam, dia muslim. 2, dia balik. 3, dia Pak berakal. Ustadz, boleh tanya? Ya, Pak? Iya, mau nanya nih. Ya, silakan, Pak. Slide yang nama saya Sony, tapi di Zoom pakai nama Nihao. Nama saya Sony dari Stuttgart. Oh iya, Pak. Saya mau tanya Silakan, Pak. masalah yang sebelumnya yang makruh gitu. Ya. Kalau misalnya berhubungan dengan wabah corona ini, kemudian tadinya sudah dibuka, Ya. tetapi dari calon hajinya itu sendiri ada kekhawatiran apakah kondisinya sudah benar-benar aman atau belum, jadi dia takut gitu, khawatir nanti kalau haji malah kena terinfeksi di sana gitu, itu apakah jatuhnya makruh atau kekhawatiran yang berlebihan? Ya. Kalau wabah, Pak, kalau dalam masa wabah, apabila wabahnya itu sudah terangkat, maksudnya sudah selesai, karena kan dari zaman dahulu kala wabah ini datang dan pergi, maksudnya ada terus dan akan ada waktu mulainya, akan ada waktu habisnya. Nah, dalam kondisi kita ini kalau misalkan ketika sudah sampai bulan Syawal, jadi musim haji itu mulainya bulan Syawal sampai akhir bulan Zulqa'dah. Nah, 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu wabah belum selesai. Nah, maka itulah langkah yang akan diambil pemerintah Saudi untuk bisa menutup haji. Nah, karena saat itu hukumnya sudah menjadi makruh. Maka juga hukum fardu kifayah tadi, kaum muslimin tidak berdosa bila tidak menghidupkan Ka'bah pada tahun itu. Nah, karena ada halangan. Nah, itulah kelulusan syariah. Jadi syariat itu yang Allah tetapkan mempermudah bagi kita semua. Nah, tentunya kita berharap insya Allah nanti ketika sudah sampai masuk bulan haji, wabahnya sudah terangkat dan kekhawatiran kita bisa hilang insya Allah, dan semoga kita bisa menunaikan ibadah haji seperti yang telah kita laksanakan, kita rencanakan. Ustaz, Pak Sony insya Allah ngerti ya? Ya, amin, ngerti Pak. Ya, sudah mengerti, terima kasih. Oh ya, sama-sama Pak. Ya, kita lanjut. Syarat-syarat wajib haji ada 5. Islam, balik, berakal, merdeka, mampu, kemudian tambahan untuk wanita adanya mahram. Nah, sekarang pertanyaannya, wajibkah haji bagi orang kafir? Oh, tidak, karena dia bukan muslim. Wajibkah haji bagi orang yang anak bayi misalkan, atau balita? Nah, dia tidak wajib. Anak kecil tidak wajib. Kemudian syarat yang ketiga berakal, maka tidak wajib bagi orang gila. Jadi orang gila walaupun dia lahir dari keluarga muslim, dia sudah balik tapi dia tidak berakal, ya, dia gila, tidak wajib baginya beribadah haji. Nah, kemudian dia merdeka, artinya bukan budak, bukan seorang budak. Kalau kita bahas tentang perbudakan, kenapa seorang itu jadi budak, ini akan makan waktu lama. Nah, intinya dia bukan seorang budak. Maka kalau budak mengerjakan ibadah haji, hukumnya sunnah, karena tidak wajib kepada budak. Kemudian mampu. Nah, makna mampu ini nanti akan kita bahas setelah ini insya Allah. Kemudian yang keenam, tambahan untuk wanita adanya mahram tadi, ya. Adanya mahram atau sekelompok wanita terpercaya untuk mendampingi selama perjalanan haji. Insya Allah ini kalau syarat-syarat ini ada sama kita semua, ya, kita Islam, terus kita balik
kemudian kita berakal, tidak gila, waras, kemudian merdeka, kita bukan seorang budak, lalu kita mampu. Terus bagi yang ibu-ibu ada mahram atau ada rombongan, nah maka wajib bagi kita untuk haji. Nah hajinya ketika sudah ini boleh nanti diakhirkan, boleh tahun ini, boleh tahun depannya, nah, pokoknya sudah wajib dilaksanakan. Nah terus kalau sudah meninggal, dia mampu, terus meninggal sebelum sempat melaksanakannya, maka wajib nanti diwakilkan oleh ahli warisnya, harus diganti oleh, misalkan dibadal oleh anaknya, atau dia menyewa orang untuk menunaikan ibadah hajinya atas nama yang meninggal tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk dalam amalan-amalan haji. Jadi inilah inti dari perbuatan haji ada 3. Pertama rukun haji, kedua wajib haji, ketiga sunnah haji. Pak Ustadz boleh nanya lagi Sony nih? Boleh, silakan Pak. Gimana Pak? Itu yang syaratnya benar itu berakal ya kan? Kalau misalnya pada saat wukuf itu pingsan gitu, berarti kan nggak berakal tuh. Jadi terus gimana ininya? Ya, Pak. Pas wukuf di arah pingsan, jadi saya nggak berakal lagi nih. Ya, tadi saya jelaskan dalam fawat haji yang fawat atau arafahnya ketinggalan. Nah, jadi di hari arafah itu, ini kan wukuf nggak boleh ditinggal ya, karena dia bagian daripada rukun haji, ya kan? Nah, orang yang sakit, orang yang pingsan, dia harus diusahakan berada di arafah, walaupun cuma 1 detik. Nah, maka nanti ketika hari arafah, nanti bapak ibu-ibu akan melihat banyak ambulan lewat aja, jadi lewat di atas padang arafah. Nah, itu agar orang yang sakit yang pergi berhaji itu tetap tertunaikan ibadah hajinya. Nah, jadi kalau wukuf ini tidak sempat, ya, tahun depannya dia harus mengulang hajinya lagi. Nah, begitu. Karena wukuf tidak bisa diganti. Wukuf waktunya. Berarti syarat. Nah, itu masuknya. Berarti syarat nomor 3 berakal itu nggak harus ya. Berarti bisa di skip itu yang syarat yang ketiga bahwa dia harus berakal. Kan pada saat saya pingsan tuh kan saya nggak berakal jadinya. Oh enggak Pak, maksudnya ini berakal ini maksudnya kondisi normalnya, dalam keadaan normalnya, bukan gila. Jadi dia berakal tapi pingsan, maksudnya dia waras tapi pingsan. Nah, wajib itu baginya haji. Sedangkan pingsan dalam saat wukuf itu kondisional. Jadi ketika dia pingsan, ya keluarganya harus mendampingi dia di arafah. Gitu Pak ya, Sony? Pak Sony? Iya. Oke, terima kasih Pak. Ayo sama-sama Pak. Ada yang lain ingin bertanya? Baik, kita lanjut ya. Nih, kita masuk dalam amalan-amalan haji. Nah, ini harus peta yang harus dipahami betul oleh jamaah sekalian. Ada 3 hal. Pertama, rukun haji, kedua wajib haji, dan ketiga sunnah haji. Nah, ini berbeda. Rukun haji ini adalah hal-hal yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, seperti wukuf tadi. Wukuf tadi itu adalah bagian daripada rukun haji. Kemudian wajib haji. Wajib haji adalah ini yang harus dikerjakan. Kemudian kalau ketinggalan, dia harus bayar denda. Nah, kemudian amalan yang ketiga, ini sunnah haji. Sunnah haji adalah dia boleh ditinggalkan, tapi lebih baik dikerjakan. Terus kalau dia tinggalkan, dia tidak wajib bayar denda. Nah, ini harus paham perbedaan nih, rukun, wajib, dan sunnah. Soalnya tidak semua hal yang ditinggalkan itu nanti bayar dam. Nah, misalkan dia masuknya sunnah haji, dia tinggalin. Nah, dia padahal tidak termasuk wajib. Karena dia tidak mengerti, dia bayar dam. Nah, berarti kan dia tidak mengerti. Nah, maka seorang yang pergi berhaji, dia perlu ada pendamping. Dia perlu belajar. Kalau tidak ada pendamping, dia perlu belajar ilmunya agar mengerti pembagian ini, rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji.
Nah, ini kesimpulannya, boleh dibaca nanti. Barang siapa yang meninggalkan rukun haji, maka dia tidak dapat bertahlul hingga dia menyempurnakan rukunnya. Jadi harus didatangi. Barang siapa meninggalkan wajib haji, maka wajib baginya membayar dam. Barang siapa yang meninggalkan sunnah haji, maka tidak wajib baginya apa-apa. Nah, ini ringkasnya. Nah, sekarang kita bahas maksud dari kata mampu. Ini harusnya ini ya, tadi ya, setelah syarat. Nah, tapi nggak apa-apa. Mampu itu ada dua macam. Pak ya. Ustadz, maaf saya ada pertanyaan. Silakan, Pak. Nama saya Ega. Ya, nama saya Ega. Pak Ega. Tinggal dari Munchen ya, dari Munchen, Jerman. Oh ya, alhamdulillah, Pak. Saya ada pertanyaan dari slide yang sebelumnya, ya, Pak. yang masalah wajib haji, di mana kalau kita tidak melakukannya bisa bayar dengan dam. Oh, wajib bukan yang wajib haji ya, yang tengah-tengah. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukannya, kita harus membayar dengan dam. Iya, Pak. Nah, kebetulan waktu tahun 2016 sebenarnya saya sudah haji. Cuma sekarang saya berniat untuk badal haji untuk ibu saya yang sudah tidak ada. Insya Allah. Nah, itu ada hal yang pada saat kita memakai ihram, waktu itu ada jamaah yang terlupa dia mandi dengan sabun yang wangi pada saat dia ihram. Kemudian dia harus bayar dam. Cuma pertanyaannya, mungkin pertanyaan teknis ya. Bayar damnya itu apakah lewat Pak Ustadz atau lewat Balcok atau lewat pemerintah Saudi? Oh, gitu. Nah, itu yang saya belum mengerti untuk teknis pelaksanaannya. Itu bebas, Pak. Kalau ini kan masuknya ibadah, dan ibadah adalah hubungan antara kita dengan Allah. Jadi ditunaikannya Bapak condongnya kemana? Jadi tidak ada ketentuan harus lewat pemerintah Saudi, harus lewat sama pembimbingnya. Jadi bebas, Pak. Gitu, Pak. Atau mau tunaikan langsung, mencari fakir miskin untuk ditunaikan langsung, boleh juga. Nah, di mana yang mudah saja. Mana yang mudah saja. Kalau urusan mandi pakai sabun itu nanti masuknya kepada larangan haji, yakni menggunakan wangi-wangian. Oke, ya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Oke, ya, terima kasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Baik, kita lanjut. Penjelasan tentang mampu. Jadi mampu atau orang yang mampu yang disebut dalam Al-Quran itu maknanya adalah ada dua. Jadi mampu secara langsung. Pertama, dia punya bekal untuk pribadi dan keluarga yang ditinggal dan kendaraan. Kedua, dia mampu untuk sampai ke Mekah dalam keadaan perjalanannya yang aman. Kemudian ketiga, mampu yakni perjalanannya memungkinkan untuk sampai. Jadi misalkan dia baru punya uang untuk berhaji pada bulan Ramadan. Nah, mungkin nggak dia langsung berangkat haji, langsung daftar haji supaya bulan Syawal sampai. Nah, ketika perjalanan itu tidak memungkinkan, kayaknya nggak mungkin dalam 1 bulan dia daftar kemudian langsung berangkat haji, kayaknya nggak mungkin. Maka itu masih disebut belum mampu. Atau masa perang, kondisi perang. Kalau dia berangkat haji dari negaranya, ada kemungkinan dia celaka. Nah, itu termasuk tidak mampu. Nah, jadi orang yang mampu itu pertama ada bekal untuk pribadi, yakni untuk perjalanan dia, bekal dia selama haji, dan juga untuk keluarga dia. Kalau jomblo, nah berarti hanya dia punya bekal untuk orang yang untuk dirinya sendiri. Dia tidak ada kewajiban untuk meninggalkan bekal bagi orang yang wajib dinafkahi karena dia masih sendiri. Kemudian mampu jenis kedua adalah mampu dengan diwakilkan. Ada dua ini. Pertama, orang yang kesulitan dan lemah menunaikan ibadah haji dan umrah karena sakit. Nah, tapi dia punya harta, punya ini, dia cuma sakit aja. Artinya dia tidak bisa
bergerak atau orang tua, nah, maka dia boleh mewakilkan hajinya itu, dia minta wakilkan kepada orang lain dengan izin dia. Biasanya ahli waris dia, atau dia mengupah orang lain untuk menunaikan ibadah haji dia. Syaratnya orang yang menggantikan dia itu dia sudah pernah berhaji, itu syaratnya. Jadi tidak bisa orang belum pernah berhaji kemudian dia membadarkan haji orang lain, nggak bisa. Kemudian orang yang meninggal namun belum berhaji dan berumrah padahal dia mampu, lalu walinya mengupah orang lain dengan syarat orang telah menghaji bagi dirinya. Nah seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi mampu dengan diwakilkan, pertama karena sakit, yang kedua karena dia sudah meninggal. Nah seperti kalau Bapak siapa tadi yang tanya, yang mau badalkan orang tuanya? Ega. Ya Pak Ega ya. Nah, Pak Ega orang tuanya sudah meninggal atau masih hidup, atau badalnya menggantikan atau gimana? Sebenarnya niatnya itu sebenarnya untuk kedua orang tua saya. Bapak saya tahun 2012 ya, Pak, meninggalnya. Ya. Kemudian ibu saya tahun 2013. Hanya saja ibu saya waktu itu memang sudah berniat mau naik haji, cuma tidak sempat tahun 2013 itu. Nah akhirnya saya masih kepikiran untuk membuat nazar, jadi saya mau untuk ibu saya dahulu gitu ya. Udah tidak ada sebenarnya. Baik, berarti ya kita doakan semoga diterima amalnya Bapak sebagai seorang anak untuk menunaikan utang orang tuanya. Semoga Allah terima. Nah, kemudian perbuatan Bapak ini masuknya ini yang kedua, mampu karena diwakilkan, mewakili orang yang telah meninggal. Taqabbalallah Pak, insyaallah Pak Ega ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke rukun haji. Rukun haji ini ada 5. Jadi penjelasan tadi, rukun itu adalah hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau ditinggalkan, Pak Ustadz, udah Sony ini mau tanya lagi. Silakan Pak. Ya. Itu mampu secara langsung yang ketiga. Ya. Perjalanan yang memungkinkan untuk sampai itu berlaku one way atau pulangnya juga. Jadi misalnya. Iya Pak, pulang pergi ya. Jadi ini berhubungan juga dengan kondisi sekarang yang pandemi, ya kan? Kemungkinan nanti Arab Saudi sudah membuka pintu untuk masuk, gitu kan? Ya. Tetapi di lain pihak Jerman masih menutup. Iya. Gitu. Itu berarti yang ketiga nggak terpenuhi, gitu ya? Ya, itu masuk tidak mampu Pak. Kalau terjadi demikian. Karena saya nggak bisa balik, gitu kan berarti. Gitu ya. Kalau terjadi demikian, nah itu masuknya tidak mampu. Ya kita berdoa semoga cepat selesai wabah ini Pak ya, Pak Sony. Ya amin. Amin insyaallah. Ya amin. Baik, kita lanjut ya. Penjelasan selanjutnya tentang rukun haji. Tadi sebagaimana yang telah saya jelaskan, bahwasanya rukun itu hal yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Ada 5 hal. Pertama, ihram dengan niat. Ya, kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf kudum. Keempat, ini tawaf ibadah, salah tulis. Yang ketiga ini tawaf ifadah. Keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Kelima, bertahallul. Nah, kelima hal ini harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka ini tidak sempurna hajinya. Maka dia harus mengulangi hajinya kembali. Kalau ihram tidak ada niat, dia tidak ada niat untuk melaksanakan haji, nah itu ihram ini seperti takbir dalam sholat, dan kemudian tahallulnya seperti salam dalam sholat. Jadi pembukaannya, kalau dalam sholat kan ada di awal takbiratul ihram, di akhirnya salam. Nah kalau dalam ibadah haji, permulaan masuk dalam ibadah haji itu pertama ihram, ditutupnya nanti
dengan tahallul. Nah, antara ihram dan tahallul ini dia harus melaksanakan semua rukun-rukunnya, semua wajib-wajibnya, dan tidak boleh mengerjakan larang-larangannya. Nah, khusus untuk ihram, ini waktunya bebas, jadi yang penting selama musim-musim haji. Kemudian kalau wukuf, nah ini hanya ada di tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tawaf ifadah, waktunya nanti luas, jadi maksudnya tidak ditentukan, tetapkan tanggalnya harus berapa. Kemudian sa'i pun juga yang penting setelah tawaf. Kemudian tahallul pun juga. Nah, wukuf inilah yang karena waktunya cuma tanggal 9, orang mati-matian. Maksudnya pemerintah Arab Saudi menyediakan ambulan-ambulan banyak untuk orang yang sakit, untuk orang yang pingsan, diinfus segala macam, nanti pada ke Arafah semua untuk melaksanakan wukuf. Karena kalau tidak dikerjakan wukuf ini, nah maka dia ketinggalan hajinya, tidak bisa diganti lagi, tidak bisa dibayar dengan denda. Nah, tapi dia harus bertahallul untuk ihramnya dia. Kemudian nanti di tahun selanjutnya dia harus menyegerakan untuk melakukan ibadah haji lagi, menunaikan apa yang dia tinggal, yaitu wukuf tadi. Maaf, mau tanya, saya Adi. Silakan Pak. Yang slide tentang rukun haji, yang tadi kan yang ihram itu diibaratkan dengan takbiratul ihram, tahallul itu diibaratkan dengan salam, jadi itu yang pertama dan yang terakhir. Yeah. Tapi untuk yang kedua, nomor 3, nomor 4, apakah nantinya akan berurutan atau dulu, tawaf dulu, atau sya'i, atau memang nanti akan bertukar-tukar bergantung kedatangan kita ke sana? Kalau dalam haji ini berurutan Pak, semuanya berurutan. Sedangkan nanti kita masuk dalam jenis-jenis pelaksanaan haji ada 3. Nanti saya jelaskan. Ya. Kalau misalkan hajinya tamattu, kemudian dia tamattu berarti umroh dulu, baru nanti haji. Nah, ihram, tawaf dan sa'i, kemudian tahallul yang pertama itu maksudnya masuknya bukan haji tapi masih umroh, jadi tidak dihitung sebagai haji. Nah, sedangkan ketika sudah masuk hari-hari haji, mulai tanggal 8, 9, 10 sampai 13, 6 hari. Nah, itu semuanya berurutan nanti insya Allah. Nah, soal teknis, jadi malam ini kita belajar fikih haji. Teknisnya haji insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Oke. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Kita lanjut ya. Baik, ihram. Ihram dengan niat, ya ini berarti menyengajakan diri untuk masuk ke dalam ibadah haji atau umroh. Jadi niat dipasang di dalam hati untuk sengaja masuk dalam ibadah haji atau umroh. Dan ini harus dilakukan dari miqat. Miqat ini nanti kita bahas teknis insya Allah. Boleh dengan dilakukan diniati, diucapkan dalam hati. Boleh juga dengan ucapan lisan seperti sengaja aku berihram, atau aku berniat untuk berihram, atau dengan ucapan yang semakna. Nah, setelah ihram, maka disunahkan untuk bertalbiyah. Ucapan talbiyah nanti kita bahas setelah ini kalau nggak salah. Nah nih, setelah berihram masuk disunahkan baca zikirnya ini. Rasulullah SAW ketika masuk ihram beliau berzikir ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, beliau walaupun salawat, walaupun tahlil, walaupun takbir, tasbih itu punya keutamaan juga, tapi ketika dalam ihram, melaksanakan ihram, nah yang paling utama adalah zikir ini, zikir talbiyah. Karena zikir ini tidak diucapkan kecuali saat berihram. Nah, nanti ihram ini dilakukan pada miqatnya. Jadi miqat zaman dan miqat makan atau tempat
Jadi waktunya dan tempatnya harus sesuai. Nah, kemudian lanjut makna wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di Arafah pada hari wukuf. Disunahkan hari wukuf itu tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian disunahkan dengan mengumpulkan antara siang dan malam. Maksudnya itu wukuf kan mulainya itu setelah tergelincir matahari pada hari wukuf sampai nanti subuh hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Nah, misalkan seseorang baru sampai di Arafah itu malam, habis Isya, tanggal 9 tapi habis Isya, dia nggak dapat siangnya. Nah, maka dia sudah dihitung wukuf, karena waktunya itu sampai subuh. Kemudian dia datang tengah-tengah malam, dia dapat wukuf. Dia datang cuma siang doang, sebelum maghrib udah berangkat ke Musdalifah. Itu dihitung wukuf. Nah, sunnahnya dapat siang dan malam. Biasanya kalau yang Nabi contohkan, wukuf di Arafah dari pada waktu zuhur tergelincir matahari sampai nanti maghrib baru berangkat menuju Musdalifah. Kemudian wukuf cukup dilakukan dengan berada di atas padang Arafah atau dengan sekedar lewat aja, walau sesaat, walaupun cuma 1 jam, walaupun cuma 1 menit. Apabila dilakukan pada hari wukuf, itu sudah dihitung melaksanakan wukuf. Nah, seperti orang-orang sakit yang tadi kita bahas ya, walau dalam keadaan tidur atau pingsan, diinfus segala macam, walaupun hanya lewat di atas ambulan hanya lewat saja di atas padang Arafah, itu sudah dihitung wukuf. Oke, selanjutnya tawaf. Syarat-syarat tawaf. Pertama, tawaf itu tidak sah kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, menutup aurat. Jadi kalau jamaah haji auratnya terbuka, maka tawafnya batal. Yang kedua, suci. Suci dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Kalau misalkan di tengah perjalanan dia terkentut atau batal wudunya, maka dia pergi wudu dan menyempurnakan tawafnya. Jadi misalkan tawaf kan ada 7 putaran, kemudian di putaran ketiga dia terkentut, buang angin. Maka setelah itu dia pergi berwudu dan kemudian kembali lagi ke tawaf, lanjutin ulangi putaran yang keempat. Dia sudah selesai 3 putaran dan masuk ke putaran keempat. Dia kentut di putaran keempat, maka dia berwudu, kemudian kembali lagi, mulai lagi ngulang yang keempatnya, lanjut sampai ke 7. Kemudian kalau di atas mataf itu biasanya orang-orang banyak bersentuhan dengan bukan muhrim, seperti laki-laki tersentuh kakinya atau tangannya dengan wanita asing. Kalau dalam fikih kita Syafi'i itu batal. Tapi ada solusi, bahwasanya yang batal itu yang menyentuh. Jadi kalau misalkan tersentuh, jadi maksudnya dia disenggol, maka dia tidak batal. Tapi kalau dia yang sengaja menyentuh bukan muhrim, maka dia batal. Nah, itu solusinya. Jadi kalau disentuh bukan kita yang bermaksud, maka tidak batal, maka dia masih suci. Kemudian nomor 3, syarat tawaf, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Nah, jadi tidak sebelah kanan, jadi sebelah kirinya dia berputar melawan arah jarum jam. Kemudian tidak berjalan di atas Syazirwan. Syazirwan ini adalah pondasi dari Ka'bah, dia mereng. Aslinya itulah bangunan Ka'bah. Akan tapi menurut riwayat saat itu kaum Quraisy kekurangan biaya untuk membangun Ka'bah. Jadi mereka tidak membangun sempurna, membangun lebih kecil. Jadi pondasinya mereng, itu tetap dibuat ada. Kalau misalkan berjalan di atas itu, maka dia tidak sah tawafnya karena itu bagian dari Ka'bah. Nah, sedangkan tawaf yang sah adalah berada di luar Ka'bah.
Kemudian nomor 4, memulainya dari Hajar Aswad. Kemudian nomor 5, mengelilingi sebanyak 7 kali. Nah, kemudian jika ragu atau lupa, misalkan Bapak Ibu ketika tawaf ragu, ini 3 atau putaran ketiga atau putaran kedua ya? Atau putaran kelima atau putaran keenam? Dia ragu antara 5 atau 6. Maka dia ambil yang paling dikit. Dia hitung itu dia baru berputar 5 kali, bukan 6 kali. Nah, karena itu kaidah ketika ragu. Sama seperti sholat, dia lupa misalkan 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka dia yang diambil 3 rakaat. Kemudian dia sujud sahwi. Kemudian nomor 6, tawaf dilakukan di dalam masjid. Nah, jadi nggak boleh tawaf di luar Masjidil Haram, nggak boleh. Nah, walaupun sekarang Masjidil Haram meluas. Nah, itu dalam masjid, jadi masih boleh tawaf. Walaupun luas, dia masih boleh tawaf di dalam masjid yang luas itu. Mau di depan Ka'bah atau di lantai 3, silakan pilih. Kaidahnya itu berada di dalam masjid. Kemudian, tidak mengitari Ka'bah untuk niat yang lain. Seperti mencari teman atau barang yang hilang. Dari kunci jatuh atau kokat, ID card nanti jatuh di depan tawaf. Kemudian dia keliling Ka'bah. Walaupun dia kelilingnya 7 kali dalam kondisi suci, terus Ka'bah di sebelah kirinya, mulainya dari Hajar Aswad, tapi niatnya bukan untuk tawaf, untuk cari barang hilang atau cari teman. Nah, itu nggak sah, nggak dihitung tawaf. Yang ke-8, sengaja berniat untuk tawaf jika melakukan amalan sunnah. Nah, jadi seperti tawaf sunnah. Halo? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi tawafnya itu tawaf sunnah. Ya Pak? Pak Ustadz, ya, Sony dari Stuttgart, istri saya mau tanya. Ayo silakan. Pak, saya mau nanya yang nomor 2. Iya Bu. Itu kalau kita batal misalkan kentut gitu ya, ketika melakukan putaran tawaf, itu kalau kita wudhu dengan memakai semprotan air yang kita bawa, itu sah nggak? Ya boleh Bu, sah. Untuk mempersingkat waktu, misalkan saya nggak tahu kalau di sana itu tempat untuk berwudunya dari tempat kita tawaf itu jauh atau dekat, saya nggak ngerti. Tempat dekat apa jauh Pak? Jauh. Jauh. Jauh sekali. Maka diusahakan itu wudunya betul-betul dijaga biar tidak batal. Kalau seandainya batal kan itu kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau kita pakai semprotan air seperti itu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Boleh, dibolehkan. Dibolehkan. Yang penting. Terima kasih. Iya sama-sama. Yang penting wudunya sempurna, maka dia sudah kembali suci. Gitu. Nomor 8 tadi ya, kita lanjut ya. Sengaja berniat untuk tawaf jika melakukan amal sunnah. Nah ini tawaf sunnah, jadi tawaf biasa, tawaf dengan niat. Nah ini tidak perlu kain ihram, tidak perlu ihram. Jadi tawaf orang-orang Mekah, seperti Abu Thalib waktu Nabi lahir, Nabi digendong diajak ke tawaf keliling Ka'bah. Nah itu maksudnya tawaf sunnah. Dan selanjutnya sa'i. Kita membahas sa'i. Sa'i adalah berjalan di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dan dilakukan setelah tawaf. Jadi sa'i nggak boleh sebelum tawaf. Sa'i perbedaan dengan tawaf, kalau tawaf itu harus suci, sedangkan sa'i boleh tidak suci. Maksudnya dalam keadaan dia sudah buang angin, dia tetap boleh melaksanakan sa'i. Itu yang membedakan sa'i dan tawaf. Selanjutnya syarat-syarat sa'i. Baik, pertama dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Nah, kemudian dilakukan sebanyak 7 kali. Jadi Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa itu sekali, dihitung sekali, jadi 7 kali. Jadi mulainya itu di Safa, akhirnya di Marwah. Jadi Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, itu 7 kali. Kemudian dilakukan setelah tawaf kudum atau tawaf ifadah saat berhaji atau setelah tawaf umroh. Kemudian tidak diniatkan untuk selain tawaf, selain sa'i, seperti mencari teman atau barang hilang. Seperti ini tadi, seperti tawaf
dia niatnya harus niat sa'i. Walaupun dia bolak-balik Safa Marwah 7 kali, tapi niatnya bukan niat sa'i, maka dia tidak dihitung sa'i. Oke, selanjutnya sunnah-sunnah sa'i. Pertama dilakukan dalam keadaan bersuci. Bersuci, yakni taharah. Sedangkan kalau dalam tawaf, jadi bersucinya itu wajib. Nah, sedangkan sa'i itu sunnah, suci. Kemudian beritiba. Beritiba itu maksudnya dia memakai kain ihram bagi laki-laki. Jadi tengahnya ditaruh di bawah bahu kanan, kemudian ujungnya di atas bahu kiri. Kemudian nomor 3, berlari kecil di bawah lampu hijau pada setiap tempuhan. Nanti saya share insya Allah gambarnya lampu hijau yang ada di Masjidil Haram itu. Nah, itulah tempat dulu Siti Hajar berlari ketika mencari air untuk Ismail, di bawah situ. Ini ada yang ketinggalan kayaknya sunnah tawaf, belum saya masukkan ini. Insya Allah nanti saya buat revisi ini, untuk slide ini insya Allah, supaya Bapak-Bapak Ibu bisa review lagi gimana yang benar. Oke, selanjutnya rukun yang terakhir adalah bertahallul. Nah, tahallul itu dengan cara mencukur atau memendekkan rambut. Ya, itu pertama, bercukur atau memendekkan rambut dilakukan setelah wukuf di Arafah. Diperbolehkan sejak mulai tengah malam Idul Adha, yakni setelah, jadi misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu selesai wukuf, keluar dari Arafah itu setelah maghrib. Nah, ketika tengah malamnya itu dalam perjalanan ke Musdalifah, nah itu sudah boleh tahallul. Dan tidak dibatasi waktunya, mau kapan aja setelah itu boleh. Maksudnya kalau tidak mau malam itu, malam yang lain atau besoknya lagi boleh. Nah, dan yang paling sedikit adalah mencukur 3 helai rambut, paling sedikit. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu paling sedikit 3 helai rambut. Tapi yang sempurna untuk bapak-bapak adalah mencukur semuanya, sampai botak semuanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk umroh. Tadi kita bahas rukun-rukun haji. Jadi rukun-rukun haji ada ihram, ada wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, sedangkan di umroh itu rukunnya ada 4 aja. Yang membuat berbeda, di umroh tidak ada wukuf. Jadi hanya 4 ini saja rukunnya. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita masuk wajib haji. Wajib haji, nah ini tadi seperti yang kita jelaskan. Wajib ini apabila dia tidak dikerjakan, dia harus bayar dam. Atau diganti dengan membayar denda. Pertama, ihramnya dari miqat. Itu dia meniat haji dari tempat yang telah ditentukan. Ada 5 miqat. Nah, sedangkan untuk orang Indonesia itu dari Yalamlam. Insya Allah nanti kita bahas di teknisnya. Kalau dari Jerman berarti nanti sebelum masuk Jeddah dia sudah harus berihram. Berarti nanti di atas pesawat sudah harus berihram. Tapi sebagian fatwa ada yang mengatakan Jeddah itu masuk mikot. Jadi turun di Jeddah, nah, boleh dia melaksanakan berniat ihramnya dari Jeddah, dari bandara sana. Kemudian melempar jumrah. Nah, misalkan orang tua dia tidak mampu untuk melaksanakan jumroh, melempar jumroh. Nanti pada tanggal 10, 11, 12, 13 melempar jumroh. Nah, tanggal 10 itu melempar jumroh Akabah saja. Tanggal 11 dan 12, 13 itu melempar jumroh yang tiga-tiganya. Ula, Wustu, Akabah. Orang tua yang tidak sanggup melaksanakan lempar jumroh, nah, maka dia boleh tinggalkan dengan diganti membayar dendanya. Atau kalau khusus melempar jumroh ini boleh diwakilkan. Jadi boleh, misalkan orang tua berhaji sama anaknya, boleh minta tolong anaknya untuk melemparkan jumroh atas nama orang tuanya. Jadi pertama dia lempar jumroh untuk dirinya, anak ini untuk dirinya.
Nah, kemudian dia niatkan untuk melemparkan jumroh bagi orang tuanya. Kemudian mencukur. Ini kayaknya salah letak saya. Cukur atau tahallul ini masuknya adalah rukun haji. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian 4, mabit di Musdalifah. Nah, mabit di Musdalifah, ini berdiam diri sejenak. Jadi setelah dari Arafah, malamnya itu bermalam di Musdalifah pada tanggal 10. Yang kelima adalah mabit di Mina. Nah, ini bermalam di Mina pada malam 11 Zulhijjah, malam 12 Zulhijjah. Dan terakhir adalah tawaf wada. Jadi sebelum meninggalkan Mekah melakukan tawaf wada, ini tidak disyaratkan pakai kain ihram. Jadi tawaf untuk perpisahan. Nah, bagi yang tidak melaksanakan wajib-wajib haji ini, maka wajib baginya untuk menggantinya dengan membayar dam. Ada pertanyaan tentang wajib haji, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Cek. Oke. Tidak ada ya. Kita lanjut ke sunnah-sunnah haji. Sunnah haji yang pertama itu adalah ifrad. Nah, ifrad nanti kita jelaskan jenis-jenis ibadah haji yang 3. Kemudian bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulku la syarikalah. Yang ketiga tawaf kudum. Nah, tadi saya di rukun salah tulis ya. Jadi yang di rukun itu sebenarnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Sedangkan tawaf kudum adalah masuknya sunnah haji. Kemudian yang keempat, sholat 2 rakaat selesai tawaf. Nah, bagi yang tidak melaksanakan sunnah-sunnah ini, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Kecuali kalau dia melaksanakan haji tamattu. Dia tidak ifrad karena melaksanakan haji tamattu. Maka wajib baginya nanti bayar dam tamattu. Selanjutnya tentang pelaksanaan haji. Seperti yang kita bahas tadi, kita kasih syarat, ada macam-macam jenis pelaksanaan haji yang boleh dipilih. Boleh dipilih mana yang mudah saja. Sedangkan yang sunnah itu adalah ifrad. Nah, yang pertama tentang haji tamattu. Haji tamattu adalah melaksanakan umroh pada bulan haji sebelum melaksanakan haji pada hari-hari haji. Jadi dia pertama datang ke Mekah, dia ihram. Ihramnya itu untuk melaksanakan ibadah umroh dulu. Nah, sampai dia tahallul, kemudian dia pakai baju biasa lagi sampai menunggu hari haji, yakni tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, dia berihram lagi untuk melaksanakan haji. Nah, ini disebut tamattu karena santai. Nah, bedanya sama haji ifrad itu melaksanakan haji aja tanpa niat umroh. Jadi dia masuk ibadah haji, misalkan dia berihram untuk haji tanggal 9 Zulhijjah. Nah, maka 9, 10, 11, 12 selama 4 hari dia melaksanakan ibadah haji. Nah, masalahnya kalau dia misalkan datangnya tanggal 1 Zulhijjah, dia niat berihram untuk melaksanakan haji ifrad. Nah, berarti tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lebih hampir 2 minggu. Nah, berarti dia harus berada dalam keadaan ihram selama 2 minggu. Dan itu berat, karena ihram banyak larangannya. Tidak boleh mencukur, tidak boleh cabut bulu, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh melaksanakan akad nikah. Nanti kita bahas, insya Allah. Nah, itu makanya disebut tamattu itu santai. Jadi misalkan dia datang tanggal 1 Zulhijjah, dia umroh cuma 1 hari. Tanggal 2 Zulhijjahnya dia sudah tidak ihram. Kemudian dia ihram lagi untuk haji tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 12 atau 13. Nah, boleh nanti akhirnya dipilih 12 atau 13.
Kemudian nomor 2, haji kiron. Jadi haji kiron melaksanakan ibadah haji tapi diniatkan sekalian dengan umroh. Jadi satu perbuatan dua niat, haji sekalian umroh. Nah, jadi kalau jamaah Indonesia biasanya melaksanakan haji tamattu karena dia masuk Mekah itu jauh sebelum hari haji. Kecuali yang niatnya ifrad. Nah, jauh hari masuk Mekah tapi dia sudah langsung niat berhaji, maka sepanjang lama hari itu dia berihram. Kalau misalkan dia datangnya sebulan sebelum hari haji dan udah berihram untuk haji, nah berarti sebulan itu dia berlaku baginya larangan-larangan ihram. Nah, itu makanya berat ifrad. Kemudian kita lanjut. Larangan-larangan ihram ada 12. Yang pertama, memakai pakaian berjahit. Nah, bapak-bapak ini berlaku hanya bagi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu boleh pakai pakaian berjahit. Jadi hanya boleh mengenakan pakaian yang tidak berjahit. Kalau sarung itu masih termasuk berjahit. Nah, yang maksudnya tidak berjahit adalah tidak dihubungkan oleh benang, tidak dihubungkan oleh jahitan. Yang kedua, menutup kepala. Jadi menggunakan peci ketika ihram tidak boleh. Nomor 3, menutup wajah dan telapak tangan. Jadi ibu-ibu yang biasa pakai cadar, cadarnya harus dibuka, tidak boleh. Dan sarung tangannya harus dilepas. Ini sarung tangan ya, bukan telapak tangan. Iya betul. Menutup wajah dan telapak tangan. Ya, maksudnya dilarang memakai cadar dan memakai sarung tangan bagi ibu-ibu. Nah, tapi misalkan bagi yang takut fitnah baginya, maksudnya ketika dia buka, dia takut ada terjadi apa-apa, maka boleh ditutup wajahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Ketika haji, Ibunda Aisyah menutup mukanya. Kemudian nomor 4, larangan yang lain, menggunakan parfum di badan dan pakaian. Kemudian nomor 5, meminyaki rambut. Nomor 6, mencukur rambut, memotong kuku. Nah, nomor 8, muqaddimah jima, menyentuh istri dengan syahwat seperti mencium atau menyentuh. Yang ke-9, melakukan hubungan suami istri. Yang ke-10, melangsungkan akad nikah. Yang 11, membunuh buruan. 12, memotong pohon di tanah haram. Nah, ini larang-larangannya harus dijauhi oleh jamaah haji sekalian ketika dalam berihram. Terus kalau misalkan tidak sengaja motong kuku atau tidak sengaja cuci tangan pakai sabun, tidak sengaja, nah tetap baginya itu bayar denda. Oke, di larang-larangan ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Ada Ustadz. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dio dari Hanover. Tentang yang nomor 2, Ustadz. Ya. Ini kalau memakai payung, apakah dikategorikan juga menutup kepala? Kalau memakai payung tidak menutup kepala, Pak. Itu maksudnya berteduh ya. Jadi maksudnya nutup kepala ini jadi tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalangi kepalanya. Kalau payung jauh dari atas kepala dia, jadi masih terbuka kepalanya tidak terhalang. Oke. Berarti kalau saya misalnya memakaikan kain di atas kepala juga tidak boleh, Ustadz ya? Iya, tidak boleh. Sorban, imamah, peci, topi. Siap. Ya, jazakallahu khair, Ustadz. Ya, waalaikumsalam, Pak Dio. Oke, selanjutnya terakhir ini. Pada larangan semua itu terdapat fidyah. Sony, Pak Ustadz mau tanya. Silakan Pak Sony. Mungkin pertanyaan bodoh, tapi ya saya tanya aja deh. Iya Bang. Itu ihram itu mulai kapan sampai kapan deh? Mulainya itu kan setelah kita berniat ihram ya kan? Iya. Nah, sampainya itu sampai kapan gitu? Sampai tahallul Pak, insya Allah. Sampai tahallul. Nah, masalahnya masa ihram ini berbeda-beda.
Tiap orang beda-beda karena dia sampai ke Mekahnya itu beda-beda. Termasuk dia mau niat hajinya haji apa. Kalau misalkan seperti saya jelaskan tadi ya, hari haji itu ada 5 atau 6. Jadi misalkan kalau yang dihitung masuk ibadah haji itu adalah mulai dari wukuf tanggal 9. Jadi 9, 10, 11, 12. Itu ada 4 hari. Benar nggak, Pak? Iya. Ya, misalkan 9, 10, 11, 4 hari ya. 9 ya. Dia ihram tanggal 9. Terus tahallul tanggal 12. Berarti dia dapat 4 hari dia berada dalam ihram. Tidak boleh dia mengerjakan larangan-larangan ihram. Nah, sekarang orang yang masuknya itu dia berihram untuk haji tanggal 1. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 12 dia tidak boleh mengerjakan larangan-larangan ihram. Ada hampir 2 minggu di sana. Nah, itu Nah, ini kalau ya. Ya. Ini kalau menurut perencanaannya Balcok itu kan tanggal 8 itu kan mulainya haji gitu kan. Terus ke Mina, terus ke Arafat, Musdalifah, terus Samarat al-Aqobah, terus kurban, terus memotong rambut. Ya. Terus habis itu tawaf. Ya. Habis itu sa'i. Ya. Kembali ke Mina. Ya. Kalau mulai tanggal 8 berarti insya Allah 5 hari itu, Pak. 5 hari ya? Ya, karena tanggal 8 itu sunahnya juga mabit di Mina sebelum wukuf. Jadi mabit di Minanya 2 kali. Pertama tanggal 8 sebelum wukuf, kedua setelah wukuf. Yakni tanggal 11-12. 11 malam, 12 malam. Iya, benar. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, mengerti. Terus satu lagi itu yang berhubungan dengan larangan ihram. Ya. Nomor 4. Ya. Menggunakan parfum di badan dan pakaian itu berhubungan juga dengan pertanyaannya Kang Ega tadi yang dari Munchen itu. Ya. Mandi dengan sabun yang wangi gitu ya. Ya. Nah, itu sabun yang wangi itu kan pengertian wangi agak subjektif kalau menurut saya. Yang dimaksud tidak wangi, yang wangi dan tidak wangi itu yang seperti apa gitu? Sabun ya? Ya. Bahan dasarnya, Pak, kalau parfum atau bahan-bahan wangi itu ya tergantung dari bahan dasarnya. Bahkan dengan niat pun itu bisa jadi ini, bisa jadi dianggap, bisa dihitung adalah hal yang mempunyai wangi. Misalkan seperti saffron. Saffron itu saya belum pernah coba sebenarnya. Tapi saya dikasih tahu kalau itu dimasukkan ke dalam cairan itu bisa jadi parfum. Dimasukkan ke dalam makanan itu bisa menambah aroma makanan. Saya belum pernah coba sebenarnya saffron masukkan dalam makanan. Nah, cuma apabila dia diniatkan untuk wangi-wangian dalam makanan itu bisa termasuk masuk larangan ihram. Jadi dengan niat saja dengan maksud untuk menjadi wangi-wangian, nah itu bisa dihitung benda yang memberi wangi, gitu Pak. Nah jadi saya rasa tidak subjektif ya, tapi lihat bahan dasarnya apa dan lihat dimaksudkan untuk apa bendanya itu. Kalau misalnya sabun terus bahan dasarnya itu bukan apa namanya itu yang makanan yang juga buah ya. Bukan. Aduh, saya kok lupa namanya ya. Tanya pribadi lagi. Nanti saya tanya atau ada semacam daftar ya. Daftar gitu bahan-bahan yang bisa membuat sabun itu menjadi seperti parfum gitu. Maksudnya yang tidak
sabun yang tidak ada baunya Pak ya? Ya, daftar bahan baku sabun yang sebaiknya dihindari gitu. Oh ya. Nanti insya Allah saya coba listkan Pak. Mas tahu saya dalam masa-masa haji ini seperti produk-produk kosmetik yang dijual di Saudi ini agak unik. Seperti Vaseline-nya itu memang tidak ada wanginya. Vaseline yang dijual, maksudnya ada yang punya wangian dan ada yang tidak ada wanginya. Nah itu maksudnya ketika musim dingin yang bikin kulit kering, jamaah haji bisa pakai Vaseline tetap, bisa pakai lotion, gitu Pak. Kalau zaitun itu, kalau bahan dasarnya zaitun gimana? Oh, zaitun. Untuk lotion apa gimana Pak? Untuk sabun, karena ada sabun, saya misalnya pakai sehari-hari itu sabun yang bahan dasarnya itu zaitun gitu. Kalau tidak wangi nggak apa-apa. Kalau tidak wangi nggak apa-apa. Dan tergantung niatnya juga kan ya. Kalau emang meskipun walaupun istri saya itu ada baunya juga, wangi juga. Ya, maksudnya gini. Walaupun dia bahan dasarnya itu memberi wangi dan dia tidak diniatkan untuk, misalkan tidak maksud untuk wangi-wangi badan dia pakai tapi nggak niat wangi-wangi badan, nah itu tetap tidak boleh karena bahan dasarnya sudah memberi wangi-wangian atau bahan dasarnya nggak wangi tapi diniatkan untuk seperti itu, untuk memberi wangi seperti saffron tadi. Kalau saya cium saffron itu baunya nggak ada, tapi diniatkan untuk memberi wangi-wangian. Nah itu sudah jatuh termasuk benda-benda yang memberi wangi. Nah, salah satu ihram itu kan hikmah dari ihram adalah menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi wujud dari kehinaan adalah yaitu tidak menggunakan perhiasan, tidak menggunakan wangi-wangian, tidak berhias. Nah, demikian Pak. Selama hari-hari haji itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mas Ustadz. Mas Soni, ini Adi. Silakan Adi. Mau ngasih tahu aja Mas Soni, kalau lagi ke DM itu ada beberapa sabunnya di DM itu dijual tulisannya Honor Parfum. Mungkin bisa coba. Iya. Di Jerman, Mas Adi Nugraha. Ya, terima kasih Mas Adi Nugraha. Ya. Oh ya, terima kasih Pak Adi. Silakan dicari mungkin kalau. Sani dari Stuttgart mau tanya juga. Ayo silakan Pak. Ya, kalau tadi sama dengan pertanyaan sebelumnya itu di larangan keempat, apakah dia maksud ini menutup bau badan, atau misalnya dengan kata lain, misalnya kita dalam kondisi tidak sehat harus menggunakan misalnya minyak kayu putih atau minyak angin dan itu mengeluarkan bau, apakah itu juga termasuk parfum atau bukan gitu. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Kalau obat-obatan ini masuknya ini halangan, maksudnya kalau dia tidak menggunakan itu uzur ya, ini masuknya uzur. Kalau dia tidak menggunakan minyak itu, misalkan dia kram atau dia tidak bisa bergerak, nah ini dibolehkan kalau obat-obatan, khusus obat-obatan, karena kalau dia tidak menggunakan itu dia akan terganggu ibadahnya. Nah beda sama parfum yang sifatnya ini sekunder, sedangkan obat itu masuknya premier Pak, kebutuhan Ya, dohur. terima kasih. Iya sama-sama Pak. Ada yang tanya lagi tentang larangan-larangan ihram? Oke, terakhir pada setiap larangan itu ada fidyahnya, ada dendanya, kecuali akad nikah. Nah, bagi siapa yang melangsungkan akad nikah, maka akadnya nggak sah. Jadi dia ijab kabul dalam masa ihram, maka dia nggak perlu bayar denda, hanya saja akadnya itu tidak sah, tidak dihitung. Kemudian hal yang merusak haji adalah
berhubungan suami istri, satu-satunya hal yang merusak haji. Nah, maka hajinya rusak. Pertama, hajinya rusak. Kemudian dia wajib bayar denda. Dendanya itu harus menyembelih seekor sapi, seekor unta atau sapi. Kalau nggak ada unta, boleh sapi. Kemudian dia harus mengulangi hajinya di tahun yang akan datang, tahun itu juga. Nah, maka khusus poin ini perlu diperhatikan sekali bagi suami istri yang berangkat dengan keluarga. Nah, karena apabila melakukan hubungan suami istri pada masa ihram, dia pertama hajinya rusak, kedua wajib bayar denda, ketiga harus segera mengulang hajinya di tahun depan. Nah, ini tentang hubungan suami istri. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan, kita sudah sampai di akhir. Mungkin secara umum tentang fikih haji, inilah yang baru saya sampaikan. Bagi bapak-bapak ibu, mungkin ada pertanyaan umum? Atau yang berkaitan dengan fikih haji secara ringkas ini? Pak Ustaz. Silakan. Oh ya, saya Ega, ada sedikit pertanyaan, tapi mungkin masalah teknis juga. Silakan Pak. Masalah larangan haji yang nomor 3, yaitu menutup wajah. Ya. Saya mengerti itu menutup wajah memang dilarang ya. Ya, Pak. Cuma dalam situasi saat sekarang ini, dengan adanya wabah, ya. Corona ini, terus larangan dengan menggunakan masker. Ya. Karena waktu tahun 2016 saya pun menanyakan bagaimana dengan masker, karena ada juga yang mengalami asma dan sebagainya, dan itu waktu itu kita berusaha untuk tidak menggunakan masker. Ya. Tapi dengan situasi saat sekarang dengan corona ini, apakah penggunaan masker akan ada fatwa tertentu dari pihak Saudi, atau tetap dilarang? Baik. Pertama, soal haji dalam masa corona, Pak. Kalau saat hari-hari haji datang corona masih ada, kemungkinan hajinya sendiri nggak ada. Kedua, kalau misalkan ada corona, wabah tetap ada, tapi haji dibuka. Nah, maka dalam hal menutup wajah ini masuknya kebutuhan doruri, premier, wajib. Jadi boleh ditutup wajah. Jadi kan ini termasuk gangguan. Seperti takut akan fitnah bagi perempuan. Ibunda Aisyah waktu pergi berhaji kan, dia takut akan fitnah. Maksudnya takut dilihat mukanya oleh orang yang asing. Nah, maka ditutup wajahnya, itu boleh. Nah, demikian juga dengan ketika memakai masker, ketika takut akan terkena bahaya, itu juga boleh. Itu jika corona ada dan haji tetap dibuka. Ya, semoga ketika haji datang besok ini, coronanya, wabah yang lain juga sudah selesai. Demikian Pak Ega. Oh iya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Pak Ustadz, tanya lagi saya, Adi. Kan tadi kalau untuk haji tamattu ya, kan kita kemungkinan umroh dulu, terus menggunakan baju biasa, baru nanti dilanjutkan lagi hajinya. Ya, Pak. Berarti pada rangkaian umroh yang pertama, itu kan ada tahallul. Ya. Berarti pada saat tahallul itu kita nggak boleh potong rambut habis ya? Karena nanti di haji itu kan harus ditahallul lagi ya? Boleh Pak. Boleh. Misalkan ketika haji rambutnya sudah habis ya. Nanti yang dilakukan adalah menjalankan pisau cukurnya itu di kepalanya yang botak. Jadi simbolis aja. Simbolis menjalankan gunting atau pisaunya itu di atas kepalanya gitu. Simbolis aja gitu ya? Ya, kalau misalkan rambutnya habis. Tapi biasanya dalam 1 minggu ada tetap tumbuh Pak rambut itu, walaupun beberapa mili, ya 1 mili, 2 mili, jadi masih bisa. Tapi baiknya memang tidak langsung cukur habis, baiknya. Oh ya.
Demikian terima Pak kasih. Adi. Sama-sama Pak Adi. Baik, ada pertanyaan lain? Mungkin? Oke. Kalau tidak pertanyaan lain, berarti kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kali ini. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang fikih haji boleh ditanyakan ke saya langsung atau ditanyakan di grup, nanti insya Allah akan saya jawab. Untuk perhatian pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Kita senantiasa berdoa agar wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita. Dan semoga pada tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah haji seperti yang telah kita rencanakan. Amin Allahumma amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Forkom atas kesempatan yang diberikan dan juga para jamaah atas waktu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Kita berangkat itu